Halo, balik lagi bersama NF Literasi, masih bersama Setio Nugroho. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memperbaiki kemampuan sosial. Di era sekarang yang serba digital ini sudah terkikis sepertinya kemampuan sosial itu ya. Jadi lebih ke individualistik. Jadi orang lebih butuhnya gua gini ya gini gitu ya. Jadi nggak perlu kayak ada interaksi sama manusia. Ibarat kata, let's say kalau kemarin ada perumpamaan tahun 2025 itu orang keluar rumah cuman cari makan sama ambil ATM. Jadi tidak ada interaksi sosial yang membutuhkan skill kemampuan sosial itu terjadi gitu ya. Kemampuan sosial itu bukan cuma soal ngomong sama orang, tapi juga tentang gimana Anda bisa nyambung sama mereka. Sometimes Anda merasa awkward gitu ya, bingung harus ngapain di situasi sosial, tapi kemampuan ini bisa kok diperbaiki, tenang aja gitu ya. Pasti Anda pernah ketemu atau Anda pernah merasa canggung ketika bertemu dengan orang baru, atau bingung mau ngomong apa di tengah keramaian. Dan ini wajar ya, semua pasti mengalami dan itu semua bisa diasah kok. Kemampuan sosial itu bisa diasah seperti halnya otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat. Semua orang bisa ningkatin ini. Yang penting ada niat dan siap dari zona nyamanmu itu sendiri. Itu adalah kuncinya gitu ya. Pertama gimana yang kita harus coba latih ya? Kita coba latih mulai dari step yang kecil gitu ya. Mulai dari step awal gitu ya. Gimana tuh? Gimana cara ningkatin kemampuan sosial kalau Anda bahkan takut buat ngobrol sama orang baru, bahkan dari hal yang kecil, misalnya wah udah lama nih ya Jogja nggak hujan ya, kan bisa seperti itu, hal-hal yang sepele gitu ya. Selalu sapa orang di kantor, tempat kuliah atau tempat kerja yang biasanya cuman Anda lewatin, coba deh disapa. Jangan takut buat nyapa orang lain gitu ya. Ini first step buat Anda bisa berinteraksi dengan orang lain di level yang lebih tinggi lagi gitu ya. Dan kemudian latih kemampuan listening, deep listening kalau saya selalu pakai itu. Jadi saya memakai teknik deep listening, tapi tidak akan dibahas di sini. Cuman jadi pendengar yang baik itu penting banget. Jangan cuman fokus apa yang Anda mau sampaikan, tapi dengerin juga apa yang orang lain omongin, apa yang dia bicarakan, apa yang ingin dia ceritakan. Anda harus memahami, Anda harus deep gitu ya, masuk ke cerita yang dia ceritakan, terus nanti jadi bisa memberikan tanggapan, respon, atau bahkan komentar ketika diminta gitu. Tunjukkan ketertarikan Anda dengan bertanya atau ngasih tanggapan yang relevan. Ini bikin orang lain ngerasa dihargai loh, dan Anda jadi lebih gampang untuk membuka obrolan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah eksperimen dengan berbagai situasi sosial. Maybe kadang kita nyaman di satu lingkungan, tapi itu bikin kemampuan sosial kita stuck on the moment. Coba deh keluar dari lingkungan biasa dan masuk ke situasi sosial yang beda gitu ya. Karena di situ nanti Anda akan menemukan, oh wow, ini ternyata jauh dari apa yang pernah atau apa yang selalu tak pikirkan, ternyata jauh banget gitu ya. Lain ladang lain lalang gitu loh. Ikut komunitas baru, datang ke acara networking, atau sekedar hangout di tempat yang nggak biasa. Ini bisa ngelatih Anda buat adaptasi di berbagai situasi. Misalnya Anda nggak seneng mancing, tiba-tiba nongkrong di tempat pemancingan, terus apa sih yang mereka bicarakan tuh, kenapa kok bisa jadi fun, bisa fun gitu ya, bisa mereka betah berjam-jam. Nanti akan dapat value baru tuh pasti di lingkungan yang tidak biasa. I think ini tetap yang lingkungan positif ya, bukan itu. Kemudian kurangin anxiety. Gimana sih bacanya? Anxiety ya. Banyak orang kesulitan bersosialisasi karena cemas atau takut dinilai negatif. Anda harus merubah mindset itu gitu ya. Nggak semua orang memperhatikan gerak-gerik Anda kok. Kebanyakan juga fokus ke diri mereka sendiri. Let's say main HP atau moto-moto atau bikin konten itu. Jadi santai aja dan nikmati interaksi tanpa terlalu mikirin apa yang orang lain pikirkan. Itu sih
nggak penting banget ya. Yang bikin overthinking itu ya itu, berpikir tentang apa yang orang lain pikirkan, dan itu berat hidup di dalam belenggu seperti itu. Next, tingkatin rasa empati Anda. Kemampuan sosial bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal gimana Anda bisa ngerti perasaan orang lain. Berlatih empati bisa bantu Anda lebih nyambung sama orang lain, dalam artinya connect ya. Dan ketika berbicara connect the dot gitu, jadi tahu oh begini. Bahkan even kalau seorang sahabat dekat sekalipun, kita baru lihat mata dia aja dia udah ketawa gitu, apaan sih, kenapa lu ketawa gitu, nah lu ngapain ketawa juga gitu. Jadi ya gitulah, karena itu sudah connectnya udah sangat vibrasinya sama, terus sefrekuensi, jadi sudah sangat nyambung. Pahami perspektif mereka dan bayangkan gimana perasaan mereka. Ini penting, pakai feel ya. Kalau orang Jawa bilang tuh pakai rasa. Ini bikin Anda lebih peka dan responsif dalam setiap interaksi. Dengan ningkatin kemampuan sosial, Anda nggak cuma lebih jadi percaya diri, tetapi juga bisa membangun networking yang lebih luas. Ini penting buat karir, kehidupan sosial, dan hubungan pribadi secara personal dengan masyarakat. Kemampuan sosial yang baik bikin Anda lebih mudah berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, termasuk dalam hal bisnis, dalam hal collaborate gitu ya. Kuncinya Anda harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan lupa buat evaluasi dan catat perkembangan Anda dalam meningkatkan kemampuan sosial. Ya, ini sedikit tips. Kalau Anda punya teman dekat atau sahabat, coba minta feedback dari mereka tentang skill sosial Anda. Terus catat semua feedbacknya dan evaluasi buat kedepannya, karena feedback itu penting biar Anda bisa berkembang. Hopefully, semoga konten kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa tetap ikuti terus konten-konten tentang pengembangan diri, self development hanya di NF Literasi. Dadah.